Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton di dalam kamar mandi warga Demaan, Jepara. Ular dengan panjang 3 meter dengan berat 9 kg tersebut sempat membuat panik pemilik rumah. Pemilik rumah menduga ular berasal dari area persawahan belakang rumahnya. Dimungkinkan ular masuk rumah untuk mencari mangsa berupa hewan ternak atau tikus. Oleh petugas damkar, ular piton tersebut akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Dua keluarga di desa Kubang Pari, Kecamatan Kersana, Brebes terpaksa tidur di emperan karena rumah yang mereka tinggali ambruk lantaran sudah tua dan lapuk. Rumah yang sudah reot ini sudah ambruk 2 kali. Pemilik rumah sudah mengajukan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ke pemerintah desa sejak setahun silam. Namun hingga kini belum tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara itu, Sekretaris Desa Suntoro menyebut Dinsos Brebes sudah memberikan bantuan dan dari Dinperwaskim juga sudah melakukan validasi dan verifikasi. Selanjutnya, rumah akan diperbaiki bulan Agustus mendatang. Polres Brebes meringkus seorang pekerja harian lepas karena melakukan aksi penipuan terhadap seorang rekanan yang menawarkan proyek fiktif. Selain itu, tersangka mengaku sebagai pegawai negeri sipil DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tersangka dilaporkan korbannya seorang kontraktor asal Kecamatan Bumi Ayu. Korban telah menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000 kepada tersangka sebagai fee proyek. Termasuk korban telah melakukan pekerjaan fisik, perbaikan jalan dengan uang yang dikeluarkan mencapai 1,6 miliar lebih. Sehingga kerugian korban mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah. Satuan Reskrim Polres Boyolali membekuk 2 orang tersangka kasus pencurian. 2 tersangka yang ditangkap ternyata merupakan komplotan kasus pencurian bermotor curanmor lintas provinsi. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebanyak 4 unit motor hasil curian, 1 unit mobil yang digunakan sebagai sarana aksi, dan sejumlah surat-surat kendaraan bermotor yang menjadi tanda bukti kepemilikan bukan atas nama para tersangka. 2 tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Perampokan bersenjata dengan sasaran minimarket terjadi di jalur Pantura, Subah, Batang. Setelah menodongkan senjata api, 2 pelaku perampokan tersebut sempat menyiramkan bensin ke tubuh kasir agar menyerahkan uang yang ada di laci. Alhasil, puluhan juta uang tunai yang ada di laci kasir pun berpindah tangan dan dibawa kabur para pelaku yang diketahui mengendarai sepeda motor. Sebelum kabur, kedua pelaku sempat menyekap kedua karyawan di gudang dan mengunci pintu besi minimarket dari luar. Peristiwa perampokan tersebut berlangsung cepat, tidak sampai 20 menit. Tim Reskrim Polres Sleman menangkap seorang anak usia 17 tahun warga Gading Kulon, Donokerto, Turi, Sleman beberapa jam setelah ditemukannya mayat penuh luka di kebun salak. Tindak kekerasan yang menyebabkan tewasnya korban berinisial WPP yang masih tetangga kampung ini bermula dari kejadian yang menimpa keluarganya karena kehilangan cabai yang masih belum dipanen sebanyak 4 kali. Untuk mengurangi ancaman pencurian, pelaku bersama salah satu pamannya, pemilik sawah, melakukan ronda. Ternyata muncul seseorang yang mencurigakan dan diduga akan mencuri. Pelaku dan pamannya kemudian mendatangi pencuri tersebut untuk menyergap. Namun tak diketahui, pelaku mengayunkan celurit yang dibawanya ke arah pelaku. Selanjutnya, korban melarikan diri masuk ke kebun salak sekitar 200 meter dari kebun cabai. Melihat korban melarikan diri, pelaku dan pamannya kemudian pulang dan menceritakan kepada warga lainnya mengenai kejadian yang mereka alami.